fitrahnya. Apakah ini bermanfaat? Justru dia mengikuti jalannya setan yang memalingkan manusia dari fitrah. Padahal mereka katanya melakukan penelitian terhadap alam, menemukan banyak penemuan-penemuan yang mengagumkan, tetapi ketika tidak membimbing kepada untuk mengenal Islam, untuk keselamatan dirinya di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, apakah ini bermanfaat? Apakah ini pantas dikatakan sebagai kecerdasan, atau justru pantas dikatakan sebagai kebodohannya sesungguhnya? Zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut dengan zaman jahiliyah. Nisbat kepada jahil disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala. Beliau pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dulu kita hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan, yakni zaman kebodohan, kegelapan, tidak ada ilmu karena tidak membawa kepada cahaya yang menerangi langkah manusia. Zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Kemudian Allah datang menurunkan petunjuk yang engkau bawa, membawa kebaikan dan membawa cahaya yang terang benderang." Coba lihat perbandingan dan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala dalam hadis yang sahih ini. Berarti zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zaman jahiliyah. Oleh karena itu, dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadisnya yang sahih, perbuatan-perbuatan yang buruk dinisbatkan kepada zaman tersebut. Contoh seperti perempuan yang berdandan, berhias, yang melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33, "Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu, dan janganlah kamu berdandan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu, wanita-wanita yang hidup dalam kegelapan kebodohan." Subhanallah. Ini kita perhatikan bahwa agama Islam itu mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya, karena kebodohan tidak pantas untuk orang-orang yang mulia, tidak pantas untuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebodohan itu adalah sebutan sebagai sifat yang sangat melekat pada penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Allah SWT dalam Al-Quran disebutkan, "Sungguh-sungguh telah kami jadikan sebagai penghuni neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, karena mereka bodoh, tidak mau belajar ilmu yang benar, tidak mau mencerdaskan diri mereka dalam artian yang sebenarnya. Mereka punya hati, tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah yang menyelamatkan, memuliakan dunia dan akhirat. Mereka punya penglihatan, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah, dan mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Mereka ini tidak berbeda dengan binatang ternak yang cuma bisa makan, minum, dan tidur. Bahkan mereka lebih rendah sesat karena binatang ternak tidak punya akal pikiran, sedangkan mereka punya akal pikiran yang harusnya digunakan untuk bisa mengisi hidupnya dengan memahami kebenaran agar dia menjadi orang cerdas yang sesungguhnya. Oleh karena itulah, masyaallah muslimin rahimahullah, di sini perlu kita satukan dulu pemahaman yang benar dari mana kecerdasan. Allah SWT yang menciptakan kita, menciptakan akal kita. Mungkinkah dia akan menurunkan agama yang tidak sesuai dengan pemikiran akal kita? Jawabnya pasti akan bersesuaian. Makanya kita ketahui yang terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala